Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, belakangan santer terdengar dalam bursa Cagup atau Cawagup untuk DKI Jakarta di Pilkada 2024. Belakangan ini, Ketua Umum PSI mulai dijodoh-jodohkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, muncul opsi Kaesang duet bersama Ridwan Kamil atau RK. Munculnya duet bareng Anies dan Kaesang di Pilgub Jakarta sontak menuai sejumlah tanggapan. Salah satunya dari PDI Perjuangan. Seperti diketahui, nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masuk dalam rekomendasi DPD PDIP Jakarta sebagai bakal calon gubernur untuk pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Menanggapi wacana duet Anies dan Kaesang, PDIP menolak keras wacana tersebut. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menolak wacana duet antara Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Pantas, duet tersebut tak perlu karena mengulangi tragedi-tragedi Pilpres di Pilgub Jakarta. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, buka suara mengenai peluang ikut Pilgub Jakarta. Kaesang mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lantas, seberapa besar peluang Kaesang berduet dengan Anies di Pilgub Jakarta? Kenapa PDIP begitu keras menolak penduetan Anies dan Kaesang? Benarkah dengan menduetkan Anies Kaesang lebih mudah memenangkan pertarungan di Pilgub Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Menjelang Pilgub DKI Jakarta, nama Kaesang Pangarep ini menjadi salah satu nama tokoh yang kemudian menjadi populer. Banyak yang memasangkan Mas Kaesang ini dengan Pak Anies Baswedan ataupun juga Pak RK, Pak Ridwan Kamil, sebagai pasangan untuk bisa melaju di bursa di Pilgub DKI ini. Tapi apakah memang hal itu bisa terwujud? Karena kalau kita tahu tadi sudah Anda dengarkan bersama, PDIP juga buka suara tidak setuju kalau Pak Anies berpasangan dengan Mas Kaesang. Kenapa? Padahal melihat basis dari masing-masing tokoh ini, bukannya mereka akan bisa saling melengkapi. Kita akan langsung saja untuk bisa mendengarkan pandangan dari para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Bang Dede Prayudi dari PSI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede. Kemudian juga untuk bisa menyuarakan apa sebenarnya ada di benak PDIP kali ini, Pak Pantas Nainggolan juga sudah ada bersama saya di studio. Selamat malam Pak Pantas. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah nanti juga Mas Nyarwi Ahmad selaku pengamat komunikasi politik juga bisa melihat sebenarnya bagaimana kans jika kedua orang ini betul-betul dipasangkan dalam Pilgub DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam, malam Putri. Baik, langsung saja Pak Pantas. Kenapa Pak Pantas begitu kerasnya menolak Pak Anies jangan berpasangan dengan Mas Kaesang? Bahkan juga menyebut jangan-jangan nanti konflik yang ada di Pilpres kemudian ada juga di Pilgub. Sebenarnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya sih saya nggak punya kapasitas untuk menolak atau apa. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya ya tidak usah mengulang tragedi Pilpres. Artinya banyak energi kita nanti yang terbuang sia-sia hanya soal hal-hal yang seperti itu yang sama sekali tidak produktif. Tragedinya yang mana Pak Pantas? Ya, kalau sehingga ada anekdot MK Mahkamah Kakak, ini Mahkamah Adik. Nah, jadi artinya oke lah, secara hukum itu sudah apa begitu, tetapi kan pasti ada perdebatan yang tidak produktif. Nah, sementara saya lebih melihat sosok Jakarta ini penuh dengan tantangan ke depan. Ancaman-ancamannya juga cukup serius. Maka saya melihat perlu betul-betul tokoh yang mumpuni, bukan hanya tokoh yang sekedar coba-coba apa semuanya gitu. Mas Kaesang kurang mumpuni Pak? Ya, saya lebih cenderung melihat track record. Nah, track record Mas Kaesang yang usianya belum mencapai 30, ya kan, yang kemudian sama sekali belum ada catatan-catatan yang bisa kita jadikan rujukan tentang kemampuannya. Berbeda dengan Pak Jokowi waktu kita ambil dari Solo. Di Solo dia sudah menunjukkan kualitas, sudah menunjukkan kemampuannya, sehingga kita mengangkat ke tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu Jakarta. Nah,
Di Jakarta juga dia menunjukkan kapasitasnya sehingga pada waktunya kita angkat lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, demikian juga PDI Perjuangan seluruh wilayah Indonesia ini adalah ladang penyemaian. Nah, siapapun kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia yang dilihat oleh PDI Perjuangan perlu untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi karena memberikan cerita sukses di tempatnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita lihat sehingga partai politik ini juga sebagai menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan di waktu-waktu yang akan datang. Tidak peduli apakah dia di kepala daerah di Papua, kepala daerah di Jawa, itu bisa menjadi ladang penyemaian dan itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap NKRI. Baik, Bang Dede, ketumnya dibilang masih hijau secara usia. Track record pengalaman untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah juga sepertinya masih berat, belum ada track record. Kemudian tadi juga dikatakan oleh Pak Pantas, kalau Mas Kaisang lagi konflik yang kemarin, ada lagi jangan-jangan di levelnya di Pilgub DKI. Ya, sah-sah saja ya. Maksud saya kan setiap orang bebas berpendapat ya. Tapi kan satu hal yang pasti begini, di PSI kami juga tidak mau terlalu terburu-buru gitu ya. Hingga dengan saat ini PKPU sebagai turunan dari putusan MA yang baru juga kan belum direvisi gitu. Nah, apakah nanti kemudian prosesnya itu harus melalui DPR RI, artinya merevisi undang-undang dulu, atau langsung ke revisi PKPU? Nah, ini kami juga kurang terlalu paham karena kami juga tidak terlalu memikirkan ini. Jadi fokus Mas Kaisang saat ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa nama-nama yang kami jaring di seluruh Indonesia untuk maju di pilkada di tempat-tempat yang kami ada fraksi-fraksi, itu betul-betul nama-nama yang tepat, yang artinya sesuai dengan DNA PSI gitu ya, yang mau menyalurkan apa yang menjadi mimpi-mimpi politik PSI di daerahnya masing-masing dan lain-lain gitu. Nah, itulah fokus utama PSI saat ini. Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang ya, kenapa nama Mas Kaisang ini sekarang ini begitu dimunculkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita boleh jujur, ini bukan kami sendiri yang memunculkan, atau bukan Mas Kaisang sendiri, bukan PSI-nya sendiri gitu. Pernah digadang-gadang di Bekasi. Saat itu yang membesarkan, yang membawa formulir tersebut adalah relawan Prabowo Gibran. Pernah juga di Surabaya ya. Lalu hari ini di DKI ini menjadi seheboh ini kan sebenarnya saat PKB ya itu mendeklarasikan PKB DKI ya, mendeklarasikan pencalonan Pak Anies Baswedan ya. Dan saat itu juga di momen yang sama Pak Hasbiallah itu adalah ketua PKB DKI sempat mention nama Mas Kaisang. Kalau nggak salah saya itu 2 kali ya. Insya Allah Anies Kaisang menang gitu. Kalau nggak salah saya itu ya. Dan tentunya kalau di PSI tadi saya sudah katakan tidak terlalu terburu-buru, artinya kita tidak mau sekonyong-konyong mengerucutkan nama atau menutup peluang sama sekali. Gitu. Dan di PSI itu yang dilihat, yang pertama itu adalah acceptability atau bahasa awamnya adalah elektabilitas lah ya, yang kemudian kredibilitas, yang ketiga adalah kapasitas. Nah, yang sudah bisa diukur dari Pak Anies ini kan sekarang ini adalah acceptability. Beberapa survei belakangan memang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Anies ini memang yang tertinggi berdua dengan Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil ya. Jadi ketika kalau kita jujur ya, kalimat lengkap Mas Kaisang itu Pak Anies bagus, Kang Emil juga bagus. Artinya memang peluangnya itu dua-duanya masih ada ya. Dan dua-duanya sama-sama diterima oleh masyarakat. Tinggal memang yang 2 variabel lain tadi yang belum kami bahas. Tapi satu hal yang paling penting juga Mbak, dalam mengusung siapa yang akan kami angkat ya untuk Pilgub ini, kami juga memperhatikan satu variabel lain ya, yaitu kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Jadi apabila kita berbicara soal komunikasi politik, tentu partai-partai politik yang berada di dalam Koalisi Indonesia Maju ini memiliki tempat khusus lah. Baik.